Turki akan gugat majalah Prancis Charlie Hebdo. Turki menyatakan tekad akan mengambil langkah hukum dan diplomatik terkait karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo. Kartun itu menggambarkan Presiden Turki tersebut menyingkap baju seorang perempuan berjilbab. Media resmi menyebutkan jaksa Turki telah memulai penyelidikan resmi terkait majalah satiris itu. Hubungan antara Prancis dan Turki tegang setelah Presiden Emmanuel Macron bertekad akan mengambil langkah yang lebih tegas terkait kelompok Islam radikal. Protes juga memanas di sejumlah negara termasuk Bangladesh, Kuwait, Yordania, dan Libya dengan seruan boikot terhadap barang-barang Prancis. Erdogan juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan atau PVV, partai sayap kanan jauh di Belanda, atas tuduhan menghina presiden. Tuduhan tersebut terkait dengan komentar Wilders di media sosial, sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu, kantor berita resmi Turki. Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah memainkan posisi kunci dalam debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir, meskipun dia belum pernah menjabat di pemerintahan. Pada Sabtu lalu, Wilders mengunggah gambar kartun Erdogan dan memberikan judul teroris. 2 hari kemudian, dia mengunggah gambar kapal tenggelam dengan bendera Turki di atasnya. Bye-bye @R Erdogan. Keluarkan Turki dari NATO, tweetnya di bawah gambar itu. Pengacara Erdogan yang mengajukan gugatan kepada otoritas kejaksaan Turki di Ankara pada hari Selasa mengatakan pengadilan Turki punya yuridiski atas masalah tersebut. Alasannya, penghinaan tersebut ditujukan kepada Presiden Turki, sebagaimana dilaporkan Anadolu mengutip dokumen yang diajukan oleh tim pengacaranya. Pengaduan yang diajukan oleh pengacara Erdogan mengatakan bahwa unggahan media sosial politisi Belanda itu tidak dapat dilihat dalam konteks kebebasan berpikir dan berpendapat. Dikatakan bahwa pernyataan itu menyinggung martabat dan kehormatan presiden. Cuitan Wilders muncul di tengah perdebatan terbaru tentang Islam dan apa yang digambarkan oleh Ankara sebagai meningkatnya Islamofobia dan fasisme di Eropa. Pada tanggal 25 Oktober lalu, Erdogan mengeluarkan pernyataan yang isinya mendesak Wilders agar tahu diri. Kami tidak punya fasisme dalam buku kami. Anda memiliki fasisme dalam buku Anda, katanya. Pejabat pemerintah Turki lainnya juga secara luas mengkritik Wilders karena tweet tersebut dengan menggunakan tagar teroris Geert Wilders. Hubungan Turki dan Belanda memburuk pada tahun 2017 ketika para pejabat Belanda tidak mengizinkan para menteri Turki untuk menghadiri acara di Belanda yang diadakan oleh komunitas Turki di negara tersebut ketika Turki menggelar referendum konstitusi. Pada tahun 2018, kedua negara mulai menormalisasi hubungan dengan pengangkatan duta besar. Lalu apa tanggapan pemerintah Belanda? Perdana Menteri Belanda yaitu Mark Rutte mengatakan gugatan Erdogan tersebut tidak dapat diterima. Saya memiliki pesan untuk Presiden Erdogan dan pesannya sangat sederhana. Di Belanda, kami menganggap kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak yang paling kami hargai dan itu termasuk karikatur, termasuk politisi. Ujarnya sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters. Ankara telah lama mengkritik pandangan dan kebijakan yang dikemukakan oleh Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan atau PVV. Lalu bagaimana reaksi para pejabat Turki? Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu menyebutkan Wilders sebagai pecundang rasis yang mencoba mendapatkan dukungan dengan permusuhan terhadap Islam dan orang asing. Sudah waktunya bagi Eropa untuk menghentikan politisi manja yang berpikiran fasis, kata Cavusoglu di Twitternya. Devlet Bahçeli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis Turki dan sekutu Erdogan, mengatakan pada hari Selasa bahwa Wilders punya hubungan gelap dengan organisasi teroris. Pemimpin Partai untuk Kebebasan atau PVV yang melemah telah membungkuk begitu rendah hingga menyebut presiden kita seorang teroris. Dia telah menunjukkan siapa sebenarnya teroris, fasis, dan barbar, kata Bahçeli kepada anggota partainya di parlemen, masih dikutip dari Reuters. Langkah itu dilakukan sehari setelah Erdogan mendesak Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas gambar Nabi Muhammad yang dipajang di Prancis yang banyak orang Muslim dianggap sebagai penghujatan. Lalu, siapa Geert Wilders?
Wilders sering mengejutkan kalangan politik Belanda dan menyinggung umat Islam. Dia dibebaskan dalam sidang ujaran kebencian tahun 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan untuk larangan Al-Quran. Bulan lalu, dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas tudingan diskriminasi, meskipun pengadilan menguatkan dakwaan terhadapnya. Wilders dituduh memimpin seruan untuk agar ada lebih sedikit orang merokok di Belanda pada sebuah unjuk rasa pada tahun 2014. Pada tahun 2016, dia dihukum karena tudingan menghina kelompok dan menghasut diskriminasi. Tetapi, politisi anti-Islam berusia 56 tahun itu menyebutkan kasus itu sebagai pengadilan pertunjukan politik dan menantang putusan tersebut. Dia berpendapat bahwa komentarnya harus dilindungi oleh atas hak kebebasan berbicara di negara tersebut. Pemerintah Turki geram dan menuduh majalah mingguan satir Prancis Charlie Hebdo melakukan rasisme budaya. Majalah itu dikecam karena membuat sebuah kartun halaman depan untuk edisi terbarunya yang mengejek Presiden Recep Tayyip Erdogan. Seperti dilansir dari FYP pada Rabu kemarin, kecaman itu dilayangkan oleh asisten pers Erdogan. Kami mengutuk upaya paling menjijikkan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme dan kebencian budayanya, kata asisten pers Erdogan Fahrettin Altun di Twitternya pada Selasa kemarin. Selain berita tersebut, berikut adalah berita-berita internasional yang menarik perhatian dunia. Yang pertama, Menlu Amerika Serikat ke Sri Lanka. China ingatkan jangan memaksa dan menggertak. China memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak memaksa dan menggertak Sri Lanka saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tiba di negara itu. Seperti diberitakan kantor berita FYP pada Rabu kemarin, Pompeo diperkirakan akan meminta Sri Lanka untuk membuat pilihan sulit dalam hubungannya dengan China yang telah memberikan investasi penting dan dukungan diplomatik dalam beberapa tahun terakhir. Kami dengan tegas menentang Amerika Serikat mengambil kesempatan dari kunjungan Menteri Luar Negeri untuk menabur dan mencampuri hubungan China-Sri Lanka dan untuk memaksa dan menggertak Sri Lanka, kata kedutaan China dalam sebuah pernyataannya. Yang kedua, marah disebut teroris, Erdogan gugat politikus Belanda Geert Wilders. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajukan gugatan hukum terhadap politikus Belanda Geert Wilders. Erdogan menuduh Wilders yang kontroversial ini telah menghina dirinya dengan menyebutnya sebagai teroris di media sosial. Seperti dilaporkan kantor berita Anadolu Agency dan dilansir oleh Reuters pada Rabu kemarin, Wilders memposting sebuah gambar kartun Erdogan pada akun Twitternya pada Sabtu 24 Oktober lalu dan memberinya keterangan berbunyi teroris.